Mungkin dulu waktu kuliah, temen tuh sering curhat, kayak misalkan cari kerjaan susah, terus gimana sih cara dapat sampingan. Nah, dari background itu, saya berpikir gimana kalau kita bikin lapangan pekerjaan aja. Kalau kita susah nyarinya, kita bikin aja gitu. Nah, jadi di setiap kali saya menawarkan jasa atau produk yang saya buat, saya sering mendapatkan penolakan, Mas. Kalau dilihat dari look wajah aja, Mas, saya terkesan kayak misalkan orang ini nggak profesional atau masih anak muda lah. Di negara nggak bisa bohong ya, Mas, ya, di negara kita ini kalau ngelihat masih muda itu rata-rata dipandang sebelah mata. Perkenalkan, nama saya Farudin Hasan. Saya di sini menjabat sebagai Direktur Utama dari CV Jogja Karya Teknologi atau biasa disebut Jogjakarta. Kalau Jogjakarta ini terbesit dari sebenarnya awalnya itu hobi. Dari kebetulan saya dari SMK itu punya hobi di bidang elektronika. Umur bertambah, terus kita punya kebutuhan kan. Nah, saya berpikiran gimana kalau hobi saya ini bisa menghasilkan uang. Awal mulanya dari mesin-mesin ini, mesin yang segitu banyak, saya hanya punya satu. Itu dulu saya terapkan buat hobi saya, lalu saya komersilkan, ternyata menguntungkan. Hasil dari beberapa uang tabungan saya gunakan buat beli-beli mesin lain yang sekarang jadi jumlahnya ada beberapa. Dari 2020 itu berkembang sampai sekarang kita punya ada 11 tim, 11 anggota, termasuk saya yang awalnya itu hanya 4 anggota gitu. Kalau untuk pemilihan nama, jadi filosofi di pemilihan nama Jogjakarta sendiri itu, nah jadi Jogjakarta ini punya kepanjangan Jogja Karya Teknologi. Nah, kalau diambil dari kata yang paling depan Jogja, itu awal mulanya kita berdiri, itu dari Jogja. Kalau karya teknologi itu, filosofinya adalah perusahaan ini itu berkarya di bidang teknologi. Nah, lalu kalau Mas lihat logo kita, itu ada 3 bagian melengkung. Nah, itu juga berawal dari 3 kegiatan atau 3 lini bisnis yang kita kerjakan. Yang pertama tadi ada jasa cetak 3D printing, lalu yang kedua tadi ada jasa laser cutting, dan yang ketiga itu ada custom hardware atau pembuatan hardware elektronik. Background pendidikan saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Jadi kuliah saya, ini agak bahas kuliah ya. Kuliah saya memang agak mundur. Saya selesai kuliah di semester ke-12. Ada alasan kenapa saya mundur, yaitu saya memang fokusnya adalah membangun bisnis ini. Jadi ada hal yang harus dikorbankan, yaitu kuliah saya untuk membangun bisnis ini. Begitu. Kalau untuk modal, kebetulan saya waktu awal kuliah sampai lulus saya tidak dibiayai orang tua. Saya tidak dibiayai beasiswa, jadi full murni uang pribadi saya. Dari mana saya dapat uangnya? Nah, cerita di awal tadi, saya kebetulan punya hobi di bidang elektronik. Jadi awal mulanya saya sering bantuin kayak misalkan mahasiswa ngerjain tugas. Awal mulanya ya, ngerjain tugas hanya dibayar nasi ayam. Nah, dari awal nasi ayam ini yang harganya 15.000 sampai sekarang ke nominal yang lebih besar. Nah, dari uang hasil tadi itu saya kumpulkan untuk membuat bisnis ini. Kenapa saya memilih bidang usahanya di bagian 3D print? Jadi awal mulanya pemikiran ini itu datang dari beberapa komunitas yang memiliki hobi ya, Mas. Banyak kayak misalkan hobi action figure atau hobi custom project. Nah, mereka itu mendapatkan partnya itu susah. Jadi tidak dijual di market atau di pasaran. Nah, alhasil opsi paling murah dan paling dekatnya adalah 3D print. Karena apa? Misalkan kita ada opsi molding. Molding itu dia harus kuantitinya banyak, 1000 atau berapa. Sedangkan para hobis atau para tadi yang suka misalkan action figure, dia hanya butuh beberapa pieces saja, 1 atau 2. Nah, otomatis itu jadi peluang saya buat masuk di marketnya gitu. Lalu untuk di bagian teknologinya, para custom project atau developer elektronik atau apa, mereka itu juga kayak gitu, Mas, jatuhnya. Tidak memiliki, mereka punya kebutuhan yang hanya rata-rata itu 1 pieces, 2 pieces, katakanlah untuk case-nya atau untuk body dari barang elektroniknya. Nah, itu solusi paling dekatnya adalah 3D print. Nah, justru pandemi ini adalah titik balik dari pemikiran saya untuk membuat
perusahaan ini, Mas. Karena pandemi tadi saya sama sekali tidak ada pemasukan, jadi saya coba tawarkan jasa. Awalnya itu hanya bermula dari jasa 3D print. 3D print itu saya tawarkan ke beberapa komunitas saya. Kebetulan saya bergerak di bidang elektronik custom kan, jadinya otomatis barang-barang yang dibutuhkan oleh customer itu nggak dijual di pasaran. Nah, alhasil saya bikin, terus di pandemi itu memang agak ya gimana caranya kita bisa mendapatkan celah dari setiap masalah gitu. Pandemi kan semuanya bingung ya Mas, kita mau jualan apa, semuanya orang butuh duit. Nah, saya ngambil kesempatan ketika orang butuh barang yang ramai digunakan di pandemi. Dulu itu kalau Mas sempat ingat ada wastafel otomatis atau apa, nah itu juga kita sempat bikin kayak gitu juga. Karena ya balik lagi, kita bisa dapetin celah dari setiap masalah yang ada gitu. Kalau untuk jasa atau produk yang kita tawarkan yaitu ada beberapa. Yang pertama kita ada jasa 3D printing yang sekaligus sama modeling atau desainnya. Lalu yang kedua kita ada cutting laser, jadi buat motong plat atau motong akrilik sekaligus sama desainnya. Nah, yang ketiga ini adalah custom project hardware. Jadi custom project hardware itu misalkan ada customer punya permintaan dia mau bikin alat elektronik atau mau bikin alat apa, kita bisa mengcover kebutuhan itu. Nah, contohnya seperti kita ada beberapa kerjasama dengan instansi pemerintah, ada dengan Akademi Angkatan Udara yang sudah selesai, lalu yang sekarang sedang berjalan ada Akademi Angkatan Laut, dan yang kedepannya itu kemungkinan ada Polisi Satwa. Gitu. Jadi proyeknya bikin apa? Nah, kita kebetulan kita diberi kesempatan untuk membuat simulator senjata. Jadi problem yang diangkat itu adalah taruna-taruna baru dari Akademi Angkatan Laut maupun Akademi Angkatan Udara, mereka yang belum pernah memegang senjata, itu kalau diberikan senjata asli, itu buang-buang anggaran. Karena setiap pelurunya itu harganya lumayan. Nah, kita punya solusi untuk masalah yang ada di sana, yaitu kita bikin simulator dengan perbandingan 1:1 dengan skema yang sama, cara reload yang sama, recoil yang sama. Nah, gitu kita buat supaya saat taruna latihan itu tidak membuang biaya yang banyak, dan juga saat nanti sudah diberikan senjata yang asli, mereka sudah minimal, mereka sudah paham sistem cara penggunaannya seperti apa gitu. Jadi di proyek Akademi Angkatan Laut ini saya mengkombinasikan 3D modeling atau 3D printing tadi dengan elektronik. Seperti apa maksudnya mengkombinasikan? Jadi senjatanya yang kita buat itu berasal dari 3D printing. Jadi plastiknya dan juga komponen-komponen yang di dalamnya itu berasal dari 3D printing yang kita kombinasikan dengan perangkat elektronik yang nantinya akan berhubungan dengan software yang kita buat, yang akan membaca setiap senjata yang akan ditembakkan. Nanti di softwarenya itu akan terbaca arah mana, lalu juga dari softwarenya itu kita bisa juga baca tingkat kepresisian si tarunanya. Jadi softwarenya ini dia berfungsi untuk membuat taruna itu mempunyai tingkatan akurasi. Jadi awal dia memegang senjata itu katakanlah akurasinya rendah. Nanti setelah 10 kali percobaan akurasinya naik. Nah, di softwarenya itu kita buat seperti itu, begitu. Jasa yang kita tawarkan itu ada dua Mas, yaitu B2B dan juga B2C. Untuk B2C-nya sendiri kita ada jasa 3D print dan juga laser cutting. Nah, ini saya arahkan ke masyarakat yang lebih luas karena jasa 3D print yang kita tawarkan itu cenderung murah. Nah, untuk yang B2B sendiri ini khusus untuk custom project. Jadi kita menyasar ke instansi-instansi pemerintah atau perusahaan swasta yang membutuhkan alat-alat atau hardware yang tidak dijual di pasaran tapi mereka membutuhkan. Nah, itu yang kita sasar. Contohnya seperti apa? Kayak tadi Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, lalu juga ada Bank BCA. Nah, itu yang kita sasar untuk bisnis yang B2B. Yang B2C kita sasar masyarakat luas, kayak misalkan para mahasiswa atau para hobiis, katakanlah yang mereka membutuhkan jasa cetak 3D atau jasa potong triplek atau aluminium tadi. Proyek yang ada di Akademi Angkatan Laut ini kebetulan kan kita bikin simulasi. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan produk yang kami buat ini bisa disebarluaskan ke lini-lini bisnis lain. Contohnya seperti apa? Kita kan
basicnya adalah simulator. Seperti simulator untuk masinis yang mereka sebelum memegang kereta asli, minimal mereka pernah pegang simulator, yang simulatornya itu tidak hanya dari sisi software, tapi juga dari sisi hardware. Mungkin cara penggunaan atau cara menghidupkannya seperti apa, nah itu juga diperlukan. Ide ini atau project ini tidak hanya berhenti hanya sekedar di simulator senjata saja, masih akan kami kembangkan dan akan kami arahkan ke instansi-instansi lainnya. Contohnya seperti tadi, simulator kereta, atau juga bisa memungkinkan kita membuat simulator pesawat juga. Kenapa tidak? Seperti itu. Ketakutan dicontoh sama seseorang, saya nggak pernah takut, Mas. Silakan. Saya pun pernah ada case kayak ada teman datang ke sini, lalu saya ceritakan kegiatan yang ada di sini. Tidak lama, 1 minggu dia bikin kegiatan yang sama atau perusahaan yang sama dengan saya. Saya tidak pernah takut untuk share ilmu karena saya meyakini yang pertama, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Saya meyakini juga klien-klien yang sudah bersama saya selama beberapa tahun ke belakang itu susah ditarik atau susah berpindah ke lain hati. Karena ada orang itu yang ngejual produknya itu berdasarkan produk atau yang ngejual namanya. Contohnya kalau ngejual produk ini ditawarkan sama siapapun, dia akan beli produknya. Lalu ada yang kedua itu dia menjual itu berdasarkan namanya. Produknya yang dijual apapun, kalau yang ngejual saya, itu orang akan ngebeli. Nah, saya membangun branding yang kedua. Jadi yang saya branding adalah diri saya. Diri saya ketika saya ngebuat produk apapun, kalau bisa customer saya atau klien saya itu ngebeli produk yang saya jual. Untuk problem membuat bisnis ini, yang paling menurut saya adalah paling bermasalah adalah tim. Kita punya chemistry yang sama, terus punya visi misi yang sama, punya rasa ingin membangun sebuah perusahaan kecil untuk menjadi besar, ini tadi yang susah. Nah, itulah sebabnya saya rata-rata tim atau anggota di kantor ini atau di perusahaan ini adalah teman-teman dekat saya. Menurut saya, untuk ilmu itu bisa didapatkan sambil berjalan. Tapi kalau untuk attitude, lalu untuk kecocokan atau chemistry, itu yang paling susah didapatkan. Itu problem yang paling susah menurut saya. Jadi untuk omset di perusahaan kami itu saya akumulasi aja, Mas ya. 1 tahun itu untuk sekarang di atas 1 M begitu. Nanti kedepannya kita nggak tahu seperti apa. Kalau ditanyakan cukup menjanjikan atau tidak, saya berani bilang kalau menjanjikan. Karena alhamdulillah 2 tahun saya berjalan dengan perusahaan ini, itu dari awal mulanya yang tadinya 4, timnya hanya 4, sampai sekarang ada jumlahnya 11. Itu kita masih bisa memberikan bonus atau gaji ke anak-anak. Untuk suka dukanya mendirikan sebuah perusahaan, Mas. Sukanya itu saya bisa memberikan lapangan pekerjaan. Kantor ini tuh bisa memberikan lapangan pekerjaan ke teman-teman saya, ke orang-orang sekitar saya, yang otomatis itu membuat diri saya bahagia atau senang. Kalau dukanya kegiatan baru banyak, itu pasti tenaga, pikiran itu terkuras habis-habisan, loh. Jadi saya memang menanamkan ke anak-anak atau ke tim saya itu gimana caranya capek itu nggak apa-apa, tapi asalkan nanti hasilnya itu benar-benar ada, kayak gitu. Jadi arti sukses menurut saya itu, Mas, ketika seseorang itu bukan tinggi menjulang sendirian, di sekitarnya ada orang, dia tidak peduli. Tapi arti sukses menurut saya adalah ketika seseorang dia bisa berpengaruh di sekitarnya. Ambil aja yang paling dekat, kayak misalkan kantor ini, saya nggak boleh sukses sendirian. Kita atau tim-tim saya di sekitar saya itu harus sukses bersama. Tidak ada prinsip memperkaya diri sendiri, itu tidak ada. Saya tidak pernah menerapkan, teman-teman saya atau tim saya tidak pernah saya ajarkan untuk menerapkan hal-hal seperti itu. Kita harus sukses bersama. Sukses itu ketika kita berpengaruh untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bisa membawa kebahagiaan, kita bisa membawa rezeki untuk mereka. Lalu juga bukan yang kita kata kalau kantor ini dapat omset yang besar atau apa, itu saya makan sendiri, tidak. Jadi saya menanamkan kita harus kaya bersama kalau bisa. Sukses bersama, lalu juga nggak boleh lari sendirian. Kalau mau jauh, terus juga bertahan itu menurut saya lari bersama-sama dengan tim, seperti itu.
bersama bermetamorfosa.